Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
menjagaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema yaitu air diubah menjadi anggur yang baik. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kana adalah sebuah kota di provinsi Galilea pada abad pertama Masehi. Sekarang bagian utara wilayah Israel dekat dengan Lebanon bagian selatan. Di kota ini Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Dan pada hari ketiga di kota Kana ada pesta perkawinan, di mana Yesus dan murid-muridnya diundang di situ. Di pesta itu disediakan 6 tempayan air yang isinya 1 tempayan 2-3 buyung, 1 buyung 40 liter. Jadi kira-kira 1 tempayan 100 liter. Yang fungsinya untuk pembasuhan menurut adat istiadat Yahudi. Di dalam pesta pernikahan itu terjadi peristiwa di mana
Ketika pesta perkawinan itu berlangsung, mereka kekurangan anggur, sementara tamu-tamu masih berdatangan. Bila tidak ditangani, tentu nama baik keluarga mempelai akan tercoreng. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sepasang muda-mudi mengikat janji untuk masuk di dalam suatu pernikahan, maka hal yang paling utama yang perlu dilakukan adalah mengundang Yesus masuk di dalam perjalanan pernikahan itu sendiri. Karena dalam perjalanan pernikahan itu akan ada masalah, akan ada hal-hal yang tidak diduga yang akan terjadi. Ketika kita mengundang Yesus masuk di dalam pernikahan kita, maka Yesus akan menjadi sumber sukacita, sumber manisnya di dalam berumah tangga, dan sumber pertolongan ketika pernikahan itu ada di dalam masalah. Yesus menolong tepat pada waktunya, menurut waktunya. Karena rancangan-rancangan Tuhan pada pernikahan Kristen adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita melihat ketika di pesta perkawinan di Kana kekurangan anggur, maka Maria, ibu Yesus, berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria menyuruh pelayan-pelayan pesta untuk taat pada perintah Yesus. Maria percaya saatnya pasti akan tiba Yesus melakukan mujizat. Dalam membina keluarga, ketika kita menghadapi masalah, percayalah akan tiba waktunya di mana Yesus akan menolong masalah yang sedang kita hadapi atau keluarga tersebut hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita selanjutnya, ketika Yesus sudah waktunya untuk menolong perkawinan di Kana tersebut, maka Yesus menyuruh kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok, bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Yang dia tahu bahwa anggur yang diberikan kepadanya lebih baik daripada anggur yang telah diberikan terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan kemuliaannya, kebesarannya sebagai Tuhan dan Raja. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Pelayan-pelayan mengetahui bahwa apa yang dikatakan pemimpin pesta, bahwa itu adalah anggur yang baik, sebenarnya adalah air yang sudah diubah Yesus menjadi anggur yang baik. Mujizat Yesus telah menyelamatkan keluarga kedua mempelai dari rasa malu. Mujizat Yesus telah membuat pesta perkawinan kembali ceria dan bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melibatkan Yesus dalam perjalanan pernikahan, maka pernikahan yang hambar dan dalam masalah akan terselesaikan. Undang Yesus di dalam rumah tangga kita. Taat pada firman-Nya, apa yang dikatakan di dalam firman-Nya, dan percaya pada kebesaran-Nya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Dia akan menolong setiap anak-anaknya, terutama keluarga-keluarga yang menghadapi masalah tepat pada waktunya, dan nikmati kemuliaan
Tuhan yang dinyatakan di dalam keluarga kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kehidupan pernikahan anak-anak Tuhan selalu ada di dalam kebahagiaan, karena Kristus yang menjadi sumber sukacita dan pertolongan itu ditempatkan dalam keluarga kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Amin.